Minggir. Biar saya yang terjemahkan. Suara seorang gadis berpakaian petugas kebersihan memenuhi ruang pertemuan. Dia alergi. Butuh EpiPen. Itu adalah bahasa Arab yang fasih. 10 menit sebelumnya, perwakilan Dana Kekayaan Negara dari Timur Tengah itu memegangi lehernya dan jatuh pingsan. Peristiwa itu terjadi tepat di depan mata Bapak Wijoyo, pimpinan Nusantara Group. Negosiasi bernilai triliunan rupiah akan dimulai dalam 10 menit, tetapi tidak ada penerjemah. Penerjemah yang seharusnya bertugas mengalami kecelakaan lalu lintas dan harus dirawat di rumah sakit, sementara penggantinya belum ditemukan. Ruang pertemuan menjadi kacau, para ajudan berteriak panik, tetapi tidak ada yang mengerti ucapan mereka. Karyawan Nusantara Group hanya bisa kebingungan. Tim medis telah dipanggil, tetapi mereka pun tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Seorang gadis yang sedang mendorong troli pembersih di koridor mendengar keributan itu. Dia mengerti dengan jelas apa yang diteriakkan oleh para ajudan tersebut. Alergi, sesak napas, wajah bengkak. Gadis itu tidak lagi ragu-ragu. Seorang petugas keamanan mencoba menghalanginya. Tetapi gadis itu menyelinap masuk. Di tengah ruang pertemuan yang disaksikan ratusan orang, gadis itu memberi instruksi dalam bahasa Arab kepada para ajudan. Dia menerjemahkan dan memimpin situasi darurat itu dengan sempurna. Napas perwakilan dari Timur Tengah itu kembali normal. Krisis telah berlalu. Ruang pertemuan yang tadinya tegang kini dipenuhi helaan napas lega. Pimpinan Wijoyo menatap gadis berpakaian petugas kebersihan itu. Wajahnya terasa tidak asing. Siapakah sebenarnya gadis ini? Di mana penerjemahnya sekarang? Pintu ruang pimpinan terbuka dan suara Bapak Wijoyo menggema hingga ke koridor. Suaranya rendah, tetapi tajam. Beliau tidak bisa datang, Pak. Kecelakaan lalu lintas. Cari orang lain, sekarang juga. Sekretarisnya menundukkan kepala, tidak bisa menjawab. Mereka berada di lantai teratas Hotel Bintang 5 di kawasan SCBD, Jakarta. Lampu gantung kristal menerangi seluruh koridor, memantulkan cahayanya di lantai marmer yang mengilap. Pintu ruang pertemuan VIP di ujung koridor tertutup rapat. Di dalam ruangan itulah, masa depan Nusantara Group akan ditentukan. Negosiasi akhir dengan Dana Kekayaan Negara dari Timur Tengah, sebuah investasi energi senilai triliunan rupiah yang telah dipersiapkan selama lebih dari setahun. Bapak Wijoyo menatap keluar jendela. Pemandangan kota Jakarta terhampar di hadapannya. Butuh waktu 50 tahun baginya untuk mencapai posisi ini. Dimulai dari perusahaan dagang kecil, ia membangun Nusantara Group hingga sebesar sekarang. Dengan lini bisnis di bidang konstruksi, energi, dan logistik, serta mempekerjakan lebih dari 3.000 karyawan. Namun, di saat paling krusial ini, tidak ada penerjemah. Pagi itu pukul 9, penerjemah tetap mereka mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke kantor. Meskipun tidak parah, ia harus dirawat di rumah sakit. Pengganti segera dicari, 3 orang datang, dan ketiganya gagal. Penerjemah pertama tidak memahami etiket. Ini adalah negosiasi dengan perwakilan dari Timur Tengah, di mana adat istiadat keagamaan, cara menyapa, dan urutan percakapan sangatlah penting. Namun, penerjemah pertama hanya terbiasa dengan terjemahan bisnis biasa dan membuat kesalahan fatal dalam penyebutan gelar saat simulasi. Bapak Wijoyo langsung menyuruhnya keluar. Penerjemah kedua tidak menguasai terminologi teknis. Ini adalah proposal investasi energi, istilah-istilah seperti LNG, kredit karbon, dan portofolio energi terbarukan terus bermunculan. Penerjemah kedua terdiam di tengah jalan. Ekspresi Bapak Wijoyo mengeras. Penerjemah ketiga gugup bukan main. Dia tergagap di depan pimpinan, dan tangannya gemetar. 30 detik setelah simulasi dimulai, dia menyerah. Kini, hanya tersisa 10 menit sebelum pertemuan dimulai. Pak Hartono, Kepala Divisi Strategi, memasuki ruang pimpinan. Wajahnya tetap tenang. Setelan jasnya rapi tanpa celah, dan pin dasinya berkilauan. Dia adalah orang kepercayaan Bapak Wijoyo, telah bekerja bersama selama 15 tahun. Di setiap proyek besar, mulai dari perencanaan strategis, bisnis luar negeri, hingga penarikan investasi, Pak Hartono selalu ada di sana. Dia berdiri di samping Bapak Wijoyo. Setelah hening sejenak, ia angkat bicara, menyarankan untuk mengulur waktu.
Mereka bisa memulai dengan perkenalan dan menunda pembahasan utama hingga sore hari, dengan jujur menjelaskan masalah ketiadaan penerjemah dan meminta pengertian. Bapak Wijoyo menatapnya. Tidak ada pilihan lain, dia mengangguk. Pak Hartono membungkuk dan keluar. Saat menatap punggungnya, Bapak Wijoyo merasakan sesuatu yang aneh. Sorot mata Pak Hartono berbeda dari biasanya. Di balik ketenangannya, ada sesuatu yang tersembunyi, sebuah perhitungan. Bapak Wijoyo menyadarinya. 50 tahun mengelola perusahaan telah mengajarinya cara membaca orang, namun, saat ini, tidak ada jalan lain. Pada saat yang sama, di koridor belakang hotel, Sania sedang mendorong troli pembersih. Di atas troli ada handuk, deterjen, dan kantong sampah. Dia menuju ujung koridor dan mulai membersihkan jendela kaca. Gerakan tangannya ritmis dan terbiasa. Sania adalah pekerja paruh waktu. Sudah 3 bulan ia bekerja di tim kebersihan hotel, dari jam 6 pagi hingga jam 2 siang, dengan upah Rp100.000 per jam. Dalam sebulan, ia bisa mengumpulkan sekitar Rp2,4 juta. Sania sedang menabung untuk biaya kuliah. Setahun yang lalu, ia lulus SMA dan diterima di universitas, tetapi tidak punya uang untuk mendaftar. Ia mencoba mencari pinjaman mahasiswa, tetapi membutuhkan penjamin, dan Sania tidak punya siapa-siapa. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil, dan ibunya pergi entah kemana. Sejak SMA, Sania hidup sendiri di sebuah kamar kos sempit. Tidak ada kerabat yang bisa menjadi walinya. Jadi, ia bekerja, pagi hari membersihkan hotel, sore hari bekerja di warung, dan malam hari menjadi guru les online. Ia bekerja 12 jam sehari. Dalam setahun, biaya kuliahnya akan terkumpul. Ia sedang bertahan melewati tahun itu. Saat Sania sedang membersihkan jendela, ia mendengar suara-suara dalam bahasa asing. Suara-suara yang terdengar mendesak. Sania berhenti dan menajamkan telinganya. Suara itu datang dari arah ruang pertemuan VIP. Sania meninggalkan trolinya dan berjalan pelan mendekat. Ia berhenti di tikungan. Pintu masuk ruang pertemuan terlihat. Beberapa karyawan Nusantara Group berdiri di sana bersama beberapa orang berpenampilan khas Timur Tengah. Mereka tampak berkomunikasi, tetapi tidak saling mengerti. Sania mengenali bahasa asing itu. Bahasa Arab. Sania bisa berbahasa Arab. Ia mempelajarinya sendiri saat SMA. Ia memang berbakat dalam bahasa. Bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, dan Arab. Ia menguasai keempatnya. Mengapa ia mempelajarinya? Sejak kecil, Sania tumbuh dengan menonton siaran berbahasa asing. Di rumahnya tidak ada TV kabel, jadi ia hanya menonton saluran internasional dari siaran publik. Mendengarkan tanpa teks terjemahan membuatnya terbiasa secara alami. Ia meminjam buku tata bahasa dari perpustakaan dan belajar otodidak, serta mengikuti kelas online gratis. Kemampuan itu terasa dengan sendirinya, tetapi belum pernah ia gunakan. Tidak ada kesempatan menggunakan bahasa asing, saat bekerja sebagai petugas kebersihan hotel. Para tamu tidak pernah memandangnya. Petugas kebersihan adalah sosok yang tak terlihat. Sania mendengarkan percakapan mereka. Karyawan Nusantara Group tampak bingung. Mereka mencoba menggunakan bahasa isyarat, tetapi ada batasnya. Delegasi dari Timur Tengah mulai menunjukkan raut tidak nyaman. Terdengar ucapan bahwa waktu mereka terbatas, dan pertanyaan kapan dimulai, terus diulang. Sania hanya mengamati. Haruskah ia angkat bicara? Ia ragu. Ia hanyalah seorang petugas kebersihan paruh waktu, tidak punya hak untuk masuk ke ruang pertemuan VIP. Namun, mereka jelas membutuhkan penerjemah saat itu juga. Sania mundur selangkah dan kembali ke troli pembersihnya. Ia melanjutkan pekerjaannya, tetapi pikirannya kalut. Bisakah aku maju? Akankah mereka menerimaku? Aku yang hanya mengenakan seragam kebersihan? Sania melihat pantulan dirinya di jendela, seragam kebersihan yang usang. Rambutnya diikat seadanya, tanpa riasan. Di tangannya adalah pembersih. Ia tidak bisa membayangkan dirinya masuk ke ruang pertemuan dengan penampilan seperti ini. Tiba-tiba, terdengar suara lagi, kali ini lebih keras. Langkah kaki yang tergesa-gesa memenuhi koridor. Sania menoleh. Sesuatu sedang terjadi di dekat ruang pertemuan. Sania meletakkan lapnya dan berjalan ke arah sana lagi, kali ini tanpa ragu, langkahnya semakin cepat.
Instingnya mengatakan bahwa seseorang membutuhkan bantuan. Pintu masuk ruang pertemuan tampak kacau. Orang-orang berkerumun, dari dalam terdengar suara seperti teriakan dalam bahasa asing. Karyawan Nusantara Group bergegas masuk. Sania mendekat ke pintu dan mengintip ke dalam. Salah satu anggota delegasi Timur Tengah terjatuh dari kursinya. Dia memegangi lehernya, napasnya tersengal-sengal, dan wajahnya memerah. Orang-orang di sekitarnya panik. Para ajudan berteriak dengan suara mendesak, staf hotel yang kebingungan karena tidak mengerti apa yang mereka katakan, hanya bisa mondar-mandir. Seseorang membawakan air, yang lain mengipasinya, tetapi kondisi pria itu tidak membaik, malah memburuk. Bapak Wijoyo masuk ke dalam ruangan, diikuti oleh Pak Hartono. Wajah Bapak Wijoyo menegang. Ia mencoba memahami situasi, tetapi bahasa menjadi penghalang. Ia bertanya kepada seorang staf, tetapi staf itu pun tidak bisa menjawab dengan jelas. Para ajudan itu mengatakan sesuatu, tapi kami tidak mengerti, katanya. Pria yang pingsan itu adalah Rashid Al-Maktoum, kepala negosiasi dari Dana Kekayaan Negara Timur Tengah dan pengambil keputusan akhir dalam investasi ini. Kini ia pingsan karena kesulitan bernapas. Urat di lehernya menonjol, wajahnya semakin memerah, dan bibirnya mulai membengkak. Para ajudan terus berteriak. Karyawan Nusantara Group semakin panik mendengar suara mereka, yang terdengar seperti kemarahan. Nada bicaranya meninggi, dan gerak tubuhnya kasar. Seseorang berkata, sepertinya mereka marah. Mungkin menyalahkan kita. Pak Hartono menyela, kita harus menenangkan mereka dulu. Apa tim medis sudah dipanggil? Seorang staf menjawab, sudah. Sedang dalam perjalanan. Pak Hartono memerintahkan agar mereka segera datang. Namun, kondisi Rashid semakin memburuk. Napasnya semakin berat, wajahnya semakin merah, dan area di sekitar lehernya membengkak. Tangannya menggapai-gapai udara, seolah mencari oksigen. Sania melihat semua itu dari ambang pintu. Ia mendengar ucapan para ajudan. Sania berkonsentrasi, mendengarkan apa yang mereka katakan, tidak bisa bernapas, wajahnya bengkak, tadi sempat mengeluh gatal, dan kata alergi. Sania memahami kata-kata itu. Itu bukan kemarahan, melainkan kepanikan. Mereka tidak marah, mereka ketakutan, mengira kolega mereka akan meninggal. Sania melihat ke dalam ruangan, kenampan hidangan penutup di atas meja. Ada kue-kue kecil berjejer dengan hiasan kacang di atasnya. Almond dan kenari cincang ditaburkan di atas kue. Sania melihatnya, lalu melihat lagi kondisi Rashid. Tangan yang mencekik leher, wajah yang membengkak, napas yang berat, dan kata alergi yang diteriakkan para ajudan. Semuanya terhubung. Alergi kacang, syok anafilaksis. Sania pernah melihatnya di video medis online. Ia menontonnya secara kebetulan, tetapi ingatan itu membekas. Gejalanya sama persis. Sania tidak ragu lagi, ia berjalan ke pintu. Seorang petugas keamanan menghalanginya, memandangnya dari atas ke bawah. Dengan seragam kebersihannya, petugas itu mengangkat tangan untuk menghentikannya. Area ini terlarang. Sania menatap lurus ke arah petugas itu dan berkata dengan suara rendah namun jelas, orang itu sedang mengalami syok anafilaksis. Dia butuh pertolongan pertama segera. Petugas keamanan itu ragu sejenak. Sania memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap masuk. Ruang pertemuan menjadi hening. Semua orang menatap Sania, seorang gadis muda dengan seragam kebersihan. Bapak Wijoyo dan Pak Hartono juga menatapnya. Tidak ada yang bicara, situasinya terlalu genting. Sania mendekati para ajudan dan bertanya dalam bahasa Arab, apakah ini reaksi alergi? Para ajudan terkejut menatapnya. Salah satu dari mereka dengan cepat menjawab, ya, alergi kacang. Sania bertanya lagi, apakah Anda membawa obatnya? EpiPen? Ajudan itu menjawab, ada di dalam tas. Ambilkan, cepat. Perintah Sania. Ajudan itu berlari. Sania mendekati Rashid dan memeriksa kondisinya. Napasnya dangkal, nadinya cepat. Wajah dan lehernya bengkak. Kesadarannya masih ada, tetapi mulai memudar. Sania menatap Bapak Wijoyo. Kapan tim medis datang? Tanyanya. Bapak Wijoyo menjawab, sebentar lagi. Sania berkata,
Dia butuh oksigen. Dan panggil ambulans. Dia harus segera ke rumah sakit. Bapak Wijoyo menatap Sania. Ia tidak tahu siapa gadis muda ini, tetapi suaranya penuh keyakinan. Itu bukan perintah atau instruksi, melainkan pernyataan tentang tindakan yang diperlukan, dengan sangat akurat. Bapak Wijoyo berkata kepada sekretarisnya, panggil ambulans. Sekretaris itu segera menelepon. Ajudan kembali dengan tas dan mengeluarkan EpiPen, menyerahkannya pada Sania. Sania mengambil dan memeriksanya. Ia tahu cara menggunakannya. Ia pernah melihatnya di saluran medis online, video yang ditontonnya berulang kali. Sania menyuntikkan EpiPen ke paha Rashid. Beberapa detik berlalu, napas Rashid mulai sedikit membaik, ia belum pulih sepenuhnya, tetapi momen paling kritis telah lewat. Tim medis tiba dengan masker oksigen. Mereka memasangkannya pada Rashid, napasnya menjadi stabil. Bengkak di wajahnya perlahan mulai surut, ruang pertemuan kembali hening. Orang-orang mengamati Rashid. Napasnya telah kembali. Krisis telah berakhir. Helaan napas lega terdengar di mana-mana. Bapak Wijoyo menatap Sania. Ia masih berlutut di samping Rashid, dengan seragam kebersihannya. Namun, dari sosoknya, Bapak Wijoyo merasakan sesuatu. Ketenangan, keyakinan, dan kemampuan. Pak Hartono juga menatap Sania. Sorot matanya rumit, campuran antara keheranan dan kewaspadaan. Siapa wanita ini? Dari mana dia datang? Mengapa dia bisa berbahasa Arab? Mengapa dia tahu pertolongan pertama? Ambulans tiba. Rashid diangkat ke atas tandu. Para ajudan mengikutinya. Salah satu dari mereka mendekati Sania dan berkata dalam bahasa Arab, "Terima kasih. Anda telah menyelamatkannya." Sania hanya mengangguk. Ruang pertemuan mulai kosong saat orang-orang pergi satu persatu. Sania juga hendak pergi. Petugas keamanan tidak lagi menghalanginya. Tiba-tiba, Bapak Wijoyo berkata, "Tunggu sebentar." Sania berhenti dan berbalik. Bapak Wijoyo mendekat, bersama Pak Hartono. "Siapa namamu?" tanya Bapak Wijoyo. "Sania," jawabnya. "Apa pekerjaanmu di sini?" "Petugas kebersihan paruh waktu." Bapak Wijoyo menatapnya sejenak tanpa bicara, lalu bertanya, "Di mana kamu belajar bahasa Arab?" "Belajar sendiri?" "Kenapa?" Sania tidak menjawab. Ia tidak bisa menjelaskannya. Ia tidak bisa hanya mengatakan bahwa ia menyukai bahasa asing. Ia tidak mempelajarinya untuk mencari nafkah. Mengatakan bahwa ia mempelajarinya hanya karena ingin terasa terlalu berat untuk momen ini. Bapak Wijoyo tidak bertanya lagi. Sebaliknya, ia berkata, "Terima kasih untuk hari ini. Jika bukan karenamu, bisa terjadi hal yang sangat buruk." Sania membungkuk dan berkata, "Bukan apa-apa." Ia kemudian keluar, kembali ke troli pembersihnya di koridor. Tangannya gemetar. Ia masih belum bisa sepenuhnya memproses apa yang baru saja terjadi. Lap yang ia gunakan untuk membersihkan jendela masih ada di sana, sudah mengering. Sania mendorong trolinya menyusuri koridor. Ia harus pergi ke lantai lain, masih banyak area yang harus dibersihkan. Rutinitasnya berlanjut. Namun, satu hal yang pasti, sesuatu akan berubah setelah hari ini. Sore itu, datang kabar dari rumah sakit. Kondisi Rashid stabil dan telah pulih sepenuhnya dari syok anafilaksis. Jadwal negosiasi bisa dilanjutkan keesokan harinya. Dokter menambahkan bahwa jika pertolongan terlambat sedikit saja, nyawanya bisa terancam. Pemberian EpiPen pada waktu yang tepat telah menyelamatkannya. Bapak Wijoyo merasa lega, tetapi sekaligus khawatir. Masalah penerjemah masih belum terpecahkan. Negosiasi ditunda sehari karena insiden hari ini, tetapi harus dilanjutkan besok. Hanya ada satu hari untuk persiapan. Rapat darurat diadakan di ruang strategi, Bapak Wijoyo, Pak Hartono, dan Kepala Tim SDM hadir. Di atas meja ada daftar kandidat penerjemah, tetapi sebagian besar jadwalnya tidak cocok. Mencari secara mendadak mempersempit pilihan. Kepala Tim SDM melaporkan bahwa mereka telah menghubungi 2 orang lagi, tetapi jadwal mereka juga tidak cocok. 1 orang sudah terlibat dalam proyek lain, dan yang lainnya sedang dalam perjalanan dinas ke luar negeri. Bapak Wijoyo menatap keluar jendela dengan ekspresi frustrasi. Menjelang akhir rapat, Pak Hartono mengusulkan untuk menggunakan agensi penerjemah eksternal. Meskipun biayanya lebih mahal,
Mereka bisa mendapatkan tenaga profesional yang terjamin. Bapak Wijoyo mengangguk dan memerintahkan untuk segera memprosesnya. Malam itu, Sania sedang bekerja paruh waktu di sebuah warung. Ia duduk di kasir, melayani pelanggan. Jam kerjanya dari jam 3 sore hingga 10 malam, langsung setelah pekerjaannya di hotel berakhir. Hampir tidak ada waktu istirahat di antaranya. Ia makan malam dengan nasi bungkus dari warung, seringkali makanan sisa yang didiskon. Hari ini terasa sangat melelahkan karena kejadian tadi pagi. Peristiwa di ruang pertemuan terus terngiang di benaknya, wajah Rashid, suara para ajudan, dan tatapan Bapak Wijoyo, semuanya terasa tidak nyata. Fakta bahwa ia, yang mengenakan seragam kebersihan, masuk ke ruang pertemuan VIP, menyelamatkan nyawa seseorang, dan berbicara dengan seorang pimpinan perusahaan besar. Sania mencoba menghapus ingatan itu. Sekarang ia harus fokus pada pekerjaannya di warung. Seorang pelanggan masuk, membeli mie instan dan minuman. Sania menghitung totalnya, memindai barcode, menyebutkan harganya, menerima uang, dan memberikan kembalian. Gerakan yang sudah biasa ia lakukan. Pelanggan itu pergi, warung kembali sepi, lampu neon berkedip-kedip, dan suara motor kulkas terdengar. Sania duduk di kasir dan melihat jam. Masih ada 4 jam lagi. Ponsel Sania berdering. Nomor tak dikenal. Sania ragu sejenak sebelum menjawab. Berharap itu bukan telepon spam. Suara seorang pria yang sopan terdengar. Ia memperkenalkan diri dari tim SDM Nusantara Group dan bertanya apakah ia adalah orang yang membantu dalam situasi darurat di ruang pertemuan tadi pagi. Sania menjawab ya. Pria itu bertanya apakah Sania punya waktu besok pagi. Bapak pimpinan ingin bertemu dengan Anda, katanya. Sania terkejut. Pimpinan ingin bertemu dengannya? Ia tidak tahu alasannya. Sania bertanya, bolehkah saya tahu ada urusan apa? Pria itu menjawab, sulit untuk menjelaskannya lewat telepon. Anda akan diberitahu saat datang. Sania berkata bahwa besok pagi ia harus bekerja di hotel. Pria itu mengatakan bahwa mereka akan membereskan urusannya dengan pihak hotel dan memintanya datang ke kantor pusat pada pukul 10 pagi, lalu memberikan alamatnya. Sania mencatatnya. Sania ragu untuk menjawab, tidak ada alasan untuk menolak, tetapi entah mengapa ia merasa cemas. Pergi tanpa mengetahui tujuannya membuatnya tidak nyaman. Namun, sulit juga untuk menolak panggilan langsung dari pimpinan. Sania menjawab, baik, saya akan datang. Pria itu mengucapkan terima kasih dan menutup telepon. Sania meletakkan ponselnya dan termenung. Mengapa ia dipanggil? Apakah untuk mengucapkan terima kasih atas kejadian hari ini, atau ada alasan lain? Sania tidak tahu. Ia hanya bisa menduga-duga. Pelanggan lain masuk. Sania berhenti berpikir dan fokus pada pekerjaannya. Menghitung, membungkus barang, dan mengucapkan terima kasih. Waktu malam pun berlalu, pukul 10 malam, pekerjaannya selesai. Sania meninggalkan warung dan kembali ke kamar kosnya. Ia naik angkot sejauh 3 pemberhentian, lalu berjalan kaki 10 menit. Kosnya berada di sebuah gang sempit. Kamarnya di lantai 3. Tidak ada lift, jadi ia harus menaiki tangga. Koridornya sempit dan berbau apek. Sania membuka pintu kamarnya. Ruangan itu kecil, hanya ada tempat tidur dan meja belajar. Jendelanya kecil, dan sirkulasi udaranya tidak bagus. Namun, bagi Sania, ini adalah rumahnya selama setahun terakhir. Sania mandi dan berbaring di tempat tidur. Ia menatap langit-langit, memikirkan apa yang akan terjadi besok. Tidak ada jawaban. Ia memejamkan mata dan tertidur. Keesokan paginya pukul 10, Sania berdiri di depan kantor pusat Nusantara Group. Sebuah gedung pencakar langit dengan dinding kaca yang memantulkan sinar matahari. Pintu masuknya lebar, dan orang-orang berlalu lalang, semuanya mengenakan setelan formal. Sania masuk ke lobi. Lantai marmernya luas, dan langit-langitnya tinggi. Meja resepsionis ada di tengah. Sania mendekat dan memperkenalkan diri, mengatakan bahwa ia punya janji dengan bapak pimpinan. Petugas resepsionis memeriksanya. Nama Sania ada di daftar. Ia diberikan kartu pengunjung untuk dikalungkan di leher. Sania naik lift dan menekan tombol lantai teratas. Orang lain ikut naik, tetapi mereka turun satu persatu di lantai tengah.
Hanya Sania yang sampai ke lantai teratas. Pintu terbuka. Seorang sekretaris sudah menunggu. Ia mengkonfirmasi nama Sania dan mengantarnya menyusuri koridor berkarpet yang meredam suara langkah kaki. Mereka berhenti di depan pintu ruang pimpinan. Sekretaris itu mengetuk. Terdengar jawaban dari dalam. Pintu terbuka, dan Sania masuk. Ruang pimpinan itu luas. Salah satu dindingnya sepenuhnya terbuat dari kaca, menyajikan pemandangan kota Jakarta. Di belakang meja, Bapak Wijoyo duduk dengan Pak Hartono berdiri di sampingnya. Keduanya menatap Sania. Bapak Wijoyo memberi isyarat agar ia duduk. Sania duduk di kursi di depan meja. "Maaf memanggilmu mendadak," kata Bapak Wijoyo. "Tidak apa-apa, Pak," jawab Sania. "Kemarin, terima kasih banyak. Jika bukan karenamu, bisa terjadi hal yang sangat buruk." "Bukan apa-apa, Pak," jawab Sania lagi. Bapak Wijoyo menatapnya sejenak, lalu langsung ke pokok permasalahan. "Sebenarnya, hari ini saya memanggilmu karena ada permintaan." Sania mendengarkan dengan saksama. "Permintaan apa?" Bapak Wijoyo mulai menjelaskan. "Perusahaan kami sedang dalam negosiasi dengan dana kekayaan negara dari Timur Tengah. Orang yang pingsan kemarin adalah perwakilan mereka. Beliau keluar dari rumah sakit hari ini, dan negosiasi akan dilanjutkan besok. Tapi, masalah penerjemah kami belum selesai." Bapak Wijoyo berhenti sejenak, lalu berkata, "Bisakah kamu menjadi penerjemah untuk kami?" Sania terkejut mendengar kata-kata itu. Ia terdiam sejenak. "Penerjemah, dirinya?" Bapak Wijoyo melanjutkan, "Saya mendengar bahasa Arabmu kemarin. Sangat fasih. Dan kamu tetap tenang dalam situasi darurat." Sania menjawab, "Tapi saya bukan penerjemah profesional." "Saya tahu," kata Bapak Wijoyo, "tapi saat ini, kamulah yang terbaik yang kami punya." Pak Hartono ikut bicara, "Negosiasi ini sangat penting bagi perusahaan. Jika kamu bisa menerjemahkan dengan baik, kami akan menyiapkan kompensasi yang pantas." Sania menatap keduanya bergantian. Bapak Wijoyo berkata lagi, "Saya tahu ini membebani. Tapi kami tidak punya pilihan lain. Bisakah kamu membantu?" Sania berpikir. Bisakah ia melakukannya? Ia belum pernah menerjemahkan negosiasi bisnis. Banyak istilah teknis yang tidak ia ketahui. Bagaimana jika ia membuat kesalahan? Bagaimana jika ia merusak negosiasi? Namun, di sisi lain, ini adalah sebuah kesempatan. Jika berhasil, ia bisa membuktikan kemampuannya. Ia tidak lagi harus menjadi petugas kebersihan. Sania membuka mulutnya. "Saya akan mencobanya," jawabnya. Wajah Bapak Wijoyo cerah. Pak Hartono juga tersenyum, tetapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang tersembunyi. Sania merasakannya, tetapi tidak tahu persis apa itu. Sore itu, Sania menerima materi negosiasi. Sebuah map tebal berisi proposal investasi energi, syarat kontrak, dan spesifikasi teknis, semuanya dalam bahasa Inggris dan Arab. Seorang staf menjelaskan, "Tolong pelajari materi ini. Negosiasi pertama dimulai besok." Sania menerima map itu. Rasanya berat, baik secara fisik maupun psikologis. Sania meninggalkan kantor pusat dan pergi ke kafe terdekat. Ia duduk di pojok dan membuka map itu. Ia mulai membaca halaman pertama. Muncul istilah yang tidak ia ketahui. Ia mencarinya di ponselnya dan memahami artinya. Ia beralih ke halaman berikutnya. Muncul lagi istilah yang tidak ia ketahui. Ia mencarinya lagi. Waktu berlalu dengan cepat. Kopinya sudah dingin. Sania memesan lagi dan kembali membaca materi. Halaman demi halaman, perlahan-lahan. Jika tidak mengerti, ia akan membacanya lagi. Malam tiba. Sania baru membaca setengah dari materi. Kepalanya pusing, tetapi ia tidak bisa berhenti. Besok adalah negosiasi pertama. Sania membeli roti lapis untuk dimakan dan kembali membuka materi. Malam semakin larut. Kafe akan segera tutup. Sania membereskan materinya dan pergi. Ia kembali ke kosnya, duduk, dan membuka kembali materi itu. Ia membacanya hingga subuh. Matanya terasa berat. Ia tidur sejenak. Pagi datang. Alarm berbunyi. Sania bangun, mandi, berganti pakaian, dan memasukkan materi ke dalam tasnya. Hari ini adalah awalannya. Di ruang pertemuan VIP hotel,
Tempat yang sama di mana Rashid pingsan 2 hari lalu, suasananya berbeda. Meja telah ditata ulang, tidak ada hidangan penutup, hanya air dan teh. Makanan yang bisa memicu alergi dihilangkan sama sekali. Sania tiba lebih awal, pukul 9 pagi, 1 jam sebelum negosiasi dimulai. Ia mengenakan pakaian rapi, blus hitam dan celana abu-abu, riasannya tipis, dan rambutnya diikat rapi. Di dalam tasnya ada materi yang ia pelajari semalam. Ia masuk ke dalam ruangan yang masih kosong. Sania mengamati meja. Posisi duduk kedua belah pihak saling berhadapan. Dengan kursi penerjemah di tengah, Sania memeriksa tempat duduknya. Ada papan nama bertuliskan, Sania, penerjemah. Melihat papan nama itu, ia menjadi gugup. Tangannya gemetar. Ia menggenggam tasnya erat-erat dan mengambil napas dalam-dalam. Pihak Nusantara Group masuk. Bapak Wijoyo, Pak Hartono, dan 5 orang staf, semuanya mengenakan setelan formal. Bapak Wijoyo melihat Sania dan mengangguk. "Sudah siap?" tanyanya. Sania menjawab. "Sudah, Pak. Jangan gugup," kata Bapak Wijoyo. "Kamu pasti bisa." Sania mengangguk, tetapi tangannya yang ada di dalam tas gemetar. Tidak ada yang melihatnya. Sania mengeluarkan materinya untuk dibaca sekali lagi. Pak Hartono menatap Sania dengan tatapan dingin, seolah sedang menilai. Sania merasakannya dan merasa tidak nyaman, tetapi ia mengabaikannya. Pukul 10 pagi, pihak dana kekayaan negara dari Timur Tengah tiba. Rashid masuk lebih dulu, wajahnya terlihat jauh lebih baik dari 2 hari lalu. Rashid melihat Bapak Wijoyo dan mereka berjabat tangan. Kemudian, ia melihat Sania dan berhenti sejenak. "Andakah yang menolong saya waktu itu?" tanyanya dalam bahasa Arab. "Betul," jawab Sania dalam bahasa Arab. Rashid mendekati Sania dan mengulurkan tangannya. Sania menyambut jabat tangannya. "Terima kasih," kata Rashid. "Jika bukan karena Anda, saya tidak akan ada di sini sekarang." "Sama-sama," jawab Sania. Rashid tersenyum pada Sania, lalu berkata kepada Bapak Wijoyo, yang diterjemahkan oleh Sania, "Tuan Wijoyo, perusahaan Anda memiliki talenta yang luar biasa." Bapak Wijoyo tersenyum dan menjawab, "Terima kasih." Semua orang duduk. Negosiasi dimulai. Agenda pertama adalah skala investasi. Rashid berbicara, dan Sania menerjemahkannya. Pihak Nusantara Group menjawab, dan Sania menerjemahkannya kembali ke dalam bahasa Arab. Awalnya ia gugup dan suaranya pelan, tetapi lama-kelamaan ia menjadi terbiasa. Istilah-istilah yang ia pelajari semalam muncul di benaknya. Kalimat-kalimatnya mengalir dengan alami, ia menyampaikan perkataan kedua belah pihak dengan akurat. Bapak Wijoyo terkejut melihat Sania. Terjemahannya akurat, kecepatannya pas, dan ia menyampaikan maksud kedua belah pihak dengan tepat, kemampuannya tidak kalah dengan penerjemah profesional. Pak Hartono juga memperhatikan Sania. Sorot matanya rumit, ada kekaguman sekaligus kewaspadaan. Ia menyadari bahwa gadis ini lebih mampu dari yang ia duga, dan itu membuatnya resah. 1 jam berlalu. Agenda pertama selesai. Ada waktu istirahat sejenak. Orang-orang bangkit dari kursi. Minum teh? Atau keluar ke koridor. Rashid mendekati Sania dan memuji terjemahannya. Sania mengucapkan terima kasih. Rashid bertanya apakah ia seorang penerjemah profesional. Sania ragu sejenak. Ia tidak bisa berbohong. "Bukan," jawabnya. "Saya belajar sendiri." Sorot mata Rashid berubah. Dipenuhi kekaguman. "Belajar sendiri?" tanyanya lagi. "Iya," jawab Sania. "Luar biasa," kata Rashid. "Lalu, apa pekerjaanmu sekarang?" Sania kesulitan menjawab. Haruskah ia mengatakan bahwa ia petugas kebersihan? Tapi tidak ada alasan untuk menyembunyikannya. "Saya bekerja sebagai petugas kebersihan di hotel ini," jawabnya. Rashid semakin terkejut. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Kemampuan tidak ditentukan oleh jabatan. Orang sepertimulah talenta yang sesungguhnya." Mendengar kata-kata itu, hati Sania tersentuh. Seseorang mengakui kemampuannya bukan karena jabatan atau latar belakang, melainkan karena keahliannya. Sania tahu betapa berharganya hal itu. Setelah istirahat, negosiasi dilanjutkan. Agenda kedua adalah kerja sama teknis.
Istilah-istilah yang lebih teknis muncul. Sania berusaha sebaik mungkin. Jika ada kata yang tidak ia ketahui, ia meminta konfirmasi dari kedua belah pihak. Rashid dengan ramah menjelaskannya, dan pihak Nusantara Group juga kooperatif. Negosiasi berjalan lancar. Kedua belah pihak tampak puas. Berkat terjemahan Sania, komunikasi berjalan mulus tanpa kesalahpahaman. Nuansa pembicaraan pun tersampaikan dengan akurat. Pukul 3 sore, negosiasi hari itu berakhir. Semua agenda yang ditargetkan telah selesai dibahas. Bapak Wijoyo berkata kepada Rashid, hari ini ada kemajuan yang baik. Rashid menjawab, ya, saya juga berpikir begitu. Lalu ia menambahkan, saya punya satu permintaan. Silakan, kata Bapak Wijoyo, saya ingin terus menggunakan penerjemah ini selama sisa masa negosiasi, kata Rashid. Bapak Wijoyo menatap Sania, yang juga tampak terkejut. Rashid melanjutkan, kepercayaan dalam negosiasi ini telah dibuktikan olehnya. Dia menyelamatkan saya pada pertemuan pertama, dan terjemahannya hari ini sempurna. Saya ingin bekerja dengannya. Bekerja dengan orang yang kompeten adalah yang terbaik. Bapak Wijoyo berpikir sejenak. Sulit untuk menolak permintaan Rashid. Ia tahu betapa pentingnya negosiasi ini. Investasi senilai triliunan rupiah, masa depan Nusantara Group dipertaruhkan. Baik, jawab Bapak Wijoyo, akan kami atur. Rashid menunjukkan ekspresi puas dan mengucapkan terima kasih. Mendengar percakapan itu, ekspresi Pak Hartono mengeras. Fakta bahwa Sania akan terus terlibat dalam negosiasi membuatnya tidak nyaman. Alasannya tidak jelas, tetapi secara naluriah ia merasa waspada. Ruang negosiasi dibubarkan. Pihak dari Timur Tengah pergi lebih dulu. Pihak Nusantara Group juga mulai merapikan barang-barang. Bapak Wijoyo mendekati Sania. Kerja bagus hari ini, katanya. Sania mengucapkan terima kasih. Pak Rashid ingin terus menggunakanmu. Apakah kamu bersedia? Tentu akan ada kompensasinya, dan kami akan menyesuaikan jadwalmu yang lain. Bayaran sehari sebagai penerjemah akan jauh lebih besar dari gajimu sebulan di hotel. Sania mengangguk. Baik. Saya bersedia. Jawabnya. Bapak Wijoyo pergi dengan ekspresi puas, diikuti oleh Pak Hartono yang wajahnya tidak ceria. Sania tinggal sendirian. Ia melihat sekeliling ruang pertemuan. 2 hari lalu, disinilah Rashid pingsan, dan ia melakukan terjemahan pertamanya. Hari ini, disinilah kemampuannya diakui. Sania mengambil tasnya dan keluar. Sambil berjalan di koridor, ia berpikir, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kemana kesempatan ini akan membawanya? Ia tidak tahu. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa kembali seperti semula. Ia tidak bisa kembali menjadi petugas kebersihan. Ia telah melihat dunia yang berbeda, dunia di mana kemampuannya diakui. Ia ingin hidup di sana. Sania masuk ke lift, pintu tertutup, ia melihat pantulan dirinya di cermin. Bukan lagi seorang pekerja paruh waktu dengan seragam kebersihan. Ia adalah seorang penerjemah. Sebuah awal yang baru. Seminggu berlalu. Negosiasi berjalan lancar. Setiap hari, Sania datang ke ruang pertemuan, menerjemahkan dari pukul 10 pagi hingga 5 sore. Skala investasi, kerjasama teknis, dan syarat kontrak disepakati satu persatu. Rashid puas dengan terjemahan Sania, begitu pula Bapak Wijoyo. Sania berhenti dari pekerjaannya di hotel dan warung. Bayaran yang ia terima dari Nusantara Group jauh lebih besar. Bayaran sehari sebagai penerjemah lebih besar dari gaji sebulan sebagai pekerja paruh waktu. Untuk pertama kalinya, ia memiliki kelonggaran finansial. Namun, di saat yang sama, bebannya juga bertambah. Bagaimana jika negosiasi gagal? Bagaimana jika ia membuat kesalahan? Pikiran-pikiran itu menghantuinya setiap malam. Ia tidak bisa tidur nyenyak di kamar kosnya. Suatu malam, setelah negosiasi selesai, saat Sania hendak meninggalkan ruangan, Bapak Wijoyo memanggilnya. "Di mana kamu tinggal sekarang?" tanyanya. "Di kos, Pak," jawab Sania. Bapak Wijoyo berpikir sejenak, lalu berkata, "Selama masa negosiasi, kamu butuh tempat tinggal yang stabil. Bolak-balik dari kos setiap hari pasti melelahkan. Kami akan menyediakan kamar tamu perusahaan untukmu. Ini bukan bentuk bantuan, melainkan kebutuhan pekerjaan."
Sania ragu, kamar tamu perusahaan, bisakah ia menerimanya? Namun, tinggal di kos memang berat. Ia harus membaca materi hingga larut malam dan berangkat pagi-pagi sekali. Waktu tempuh pulang pergi saja sudah 2 jam. Sania menjawab, "Terima kasih, Pak, saya akan menerimanya." Bapak Wijoyo mengangguk dan memerintahkan sekretarisnya untuk menyiapkan kamar tamu. Keesokan harinya, Sania pindah ke kamar tamu di kediaman pimpinan. Rumah itu berada di tengah kawasan elit Jakarta, dikelilingi tembok tinggi. Melewati gerbang utama, tampak taman yang luas dengan pepohonan berjejer dan rumput hijau. Bangunan utamanya adalah rumah 2 lantai dengan desain campuran tradisional dan modern. Kamar tamu berada di paviliun terpisah, agak jauh dari bangunan utama. Bangunan kecil itu bersih, dengan 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan ruang tamu kecil. Jauh berbeda dari kamar kosnya. Jendelanya besar dan sinar matahari masuk dengan leluasa. Sania membongkar barang bawaannya, yang hanya terdiri dari beberapa potong pakaian dan beberapa buku. Semuanya muat dalam 1 tas. Sania duduk di tempat tidur dan melihat sekeliling. Apakah ini nyata? Rasanya seperti mimpi. Seminggu yang lalu, ia adalah seorang petugas kebersihan yang tinggal di kamar kos sempit dan makan nasi bungkus 3 kali sehari. Sekarang, ia tinggal di kediaman pimpinan perusahaan besar. Rasanya tidak nyata. Malam tiba. Sania keluar dari paviliun dan berjalan-jalan di taman. Udara malam terasa sejuk. Ada sebuah bangku di salah satu sudut taman. Sania duduk di sana. Lampu di bangunan utama menyala. Melalui jendela, ia bisa melihat ke dalam. Sepertinya itu ruang kerja, penuh dengan rak buku. Bapak Wijoyo ada di dalam, duduk di meja kerjanya memeriksa dokumen. Sania mengalihkan pandangannya, merasa tidak nyaman mengintip rumah orang lain. Ia menengadah ke langit. Bintang-bintang terlihat, bahkan di tengah kota Jakarta. Udaranya berbeda. Sania berpikir, sampai kapan semua ini akan berlanjut? Apa yang akan terjadi setelah negosiasi selesai? Apakah ia harus kembali ke kos? Atau akan ada kesempatan lain? Ia tidak tahu. Masa depan tidak pasti. Beberapa hari kemudian, Sania harus masuk ke bangunan utama. Bapak Wijoyo mengatakan bahwa ia meninggalkan materi negosiasi di ruang kerjanya dan memintanya untuk mengambilnya. Seorang sekretaris mengantarnya. Melewati pintu depan, mereka berjalan menyusuri koridor yang dindingnya dihiasi foto-foto keluarga. Ada foto Bapak Wijoyo saat muda bersama seorang wanita, mungkin istrinya, dan seorang anak laki-laki. Sania berhenti dan mengamati sebuah foto dengan lebih saksama. Foto seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun, tersenyum cerah. Melihat wajah itu, jantung Sania berdebar. Terasa tidak asing. Mirip siapa? Ia mencoba mengingat, tetapi tidak berhasil. Sekretaris itu memanggilnya, mengatakan bahwa ruang kerja ada di sebelah sana. Sania mengalihkan pandangannya dari foto itu dan mengikutinya. Ruang kerja itu luas, dengan 3 dinding dipenuhi rak buku yang padat dengan berbagai macam buku. Di atas meja ada beberapa dokumen. Sekretaris itu menemukan materi yang dicari dan menyerahkannya pada Sania. Saat hendak pergi, Sania melihat sebuah bingkai foto di sudut meja. Foto seorang pemuda, sepertinya anak laki-laki di koridor tadi yang sudah dewasa, berusia sekitar 20 tahun, mungkin foto wisuda. Melihat foto itu, Sania berhenti. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu mengapa, tetapi wajah itu terasa tidak asing. Siapa dia? Putra Bapak Wijoyo? Sania mengeluarkan dompet dari tasnya. Di dalamnya ada sebuah foto kecil yang sudah usang, satu-satunya foto peninggalan ayahnya saat ia masih kecil. Warnanya sudah pudar. Sania membandingkan foto itu dengan foto di meja. Apakah mereka mirip? Ia tidak yakin. Tetapi ada sesuatu yang tumpang tindih. Bentuk mata, senyumnya. Mau pergi sekarang? Tanya sekretaris itu. Sania tersadar, memasukkan kembali dompetnya ke dalam tas, dan mengangguk. Saat keluar dari ruang kerja dan menyusuri koridor, ia melihat kembali foto-foto itu, kali ini lebih teliti. Ada urutan foto pertumbuhan anak laki-laki itu, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sania berhenti di depan foto terakhir. Seorang pria berusia pertengahan 20-an, mengenakan jas,
sepertinya berfoto di depan kantor. Logo Nusantara Group terlihat di belakangnya. Sania memperhatikan area di dekat tulang selangka kanan pria itu. Ada tahi lalat kecil. Sania menyentuh tulang selangka kanannya sendiri. Ia juga punya tahi lalat di tempat yang sama. Sejak ia kecil. Apakah ini kebetulan? Sania tidak tahu. Tetapi jantungnya berdebar kencang. Ia keluar dari bangunan utama dan kembali ke paviliun. Di kamarnya, ia meletakkan materi itu, tetapi tidak bisa membacanya, pikirannya kacau. Siapa pria di foto itu? Putra Bapak Wijoyo? Di mana dia sekarang? Mengapa tidak ada di rumah ini? Dan mengapa ia merasa mirip dengannya? Mengapa mereka punya tahi lalat di tempat yang sama? Sania mengeluarkan dompetnya lagi dan menatap foto ayahnya lama-lama. Wajahnya kabur, begitu pula ingatannya. Ayahnya meninggal saat ia berusia 5 tahun. Ia tidak begitu ingat wajahnya, tetapi ia menyimpan foto ini sebagai satu-satunya kenang-kenangan. Dan sekarang, kenangan itu tumpang tindih dengan sesuatu yang lain. Sania memasukkan kembali fotonya. Ia mencoba berhenti berpikir. Ia harus fokus pada negosiasi. Namun, hingga ia tertidur, foto itu terus muncul di benaknya. Pada saat yang sama, di ruang kerja bangunan utama, Bapak Wijoyo juga sedang termenung. Hari ini Sania datang ke ruang kerjanya. Sekretaris melaporkan bahwa ia telah mengambil materi. Bapak Wijoyo mengangguk dan menatap foto di mejanya, foto putranya yang telah meninggal 15 tahun lalu dalam sebuah kecelakaan lalu lintas di usia 22 tahun, tepat setelah lulus kuliah dan mulai bekerja di perusahaan. Sejak saat itu, Bapak Wijoyo tidak pernah membicarakan putranya, begitu pula istrinya. Lukanya terlalu dalam. Kamar putranya dibiarkan seperti sedia kala, begitu pula foto-fotonya. Akhir-akhir ini, setiap kali melihat Sania, Bapak Wijoyo merasakan sesuatu yang aneh. Cara bicaranya, bentuk matanya, terasa tidak asing. Dan hari ini, saat melihat Sania di ruang kerjanya, ia merasakannya dengan lebih jelas. Tahi lalat kecil di dekat tulang selangka kanannya, di tempat yang sama dengan putranya. Bisa saja itu kebetulan, tetapi hati Bapak Wijoyo goyah. Ia membuka laci dan mengeluarkan sepucuk surat tua yang ditinggalkan putranya 15 tahun lalu, beberapa hari sebelum kecelakaan. Bapak Wijoyo membuka dan membacanya, isi yang sudah ia baca berkali-kali, tetapi hari ini terasa berbeda. Di baris terakhir surat itu tertulis, "Ayah, jika ada sesuatu yang ayah sembunyikan dariku, tolong beritahu aku sekarang. Aku ingin tahu yang sebenarnya." Bapak Wijoyo melipat surat itu dan memasukkannya kembali ke laci. Ia menatap keluar jendela, ke arah paviliun yang lampunya menyala. Kamar Sania. Bapak Wijoyo bergumam sendiri. Tidak mungkin. Ini pasti kebetulan. Namun, sesuatu di dalam hatinya berbisik, ia harus memastikannya. Bapak Wijoyo menutup jendela dan mematikan lampu. Malam ini, sepertinya akan sulit untuk tidur. Negosiasi memasuki tahap akhir. 2 minggu berlalu, dan semua klausul utama telah disepakati. Jumlah investasi, struktur kepemilikan saham, dan syarat transfer teknologi, tinggal penandatanganan akhir yang dijadwalkan seminggu lagi. Selama itu, Sania tinggal di kamar tamu. Setiap pagi, ia pergi ke bangunan utama dan berangkat bersama Bapak Wijoyo ke hotel. Setelah negosiasi selesai, mereka pulang bersama. Mereka menjadi lebih dekat secara alami. Bapak Wijoyo menceritakan banyak hal kepada Sania, tentang perusahaan, masa lalunya, dan kehidupannya. Sania mendengarkan dengan tulus, meskipun tidak banyak bicara. Bapak Wijoyo merasakannya. Suatu malam di dalam mobil, Bapak Wijoyo berkata bahwa Sania mirip dengan putranya. Sania terkejut dan bertanya apakah ia punya putra. Bapak Wijoyo mengangguk, mengatakan dulu punya. Sania tidak bertanya lebih jauh. Ekspresi Bapak Wijoyo menjadi muram, penuh kesedihan. Sania hanya diam menatap keluar jendela. Beberapa hari kemudian, terjadi insiden di kantor pusat perusahaan. Saat menuruni tangga, Bapak Wijoyo merasa pusing. Tubuhnya terhuyung, ia mencoba berpegangan pada pegangan tangga, tetapi tangannya terpeleset. Ia nyaris jatuh. Saat itu, Sania ada di dekatnya, menuruni tangga yang sama. Secara refleks, Sania menangkap Bapak Wijoyo,
memegang lengannya dan menopangnya hingga ia mendapatkan keseimbangannya kembali. Karyawan di sekitar berdatangan, bertanya apakah pimpinan baik-baik saja. Bapak Wijoyo menjawab bahwa ia baik-baik saja, hanya pusing sesaat. Berkat Sania, ia tidak jatuh. Karyawan merasa lega dan berterima kasih pada Sania, yang menjawab bahwa itu adalah hal yang wajar. Bapak Wijoyo menatap Sania dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Dari kejauhan, ada seseorang yang mengamati momen itu, Pak Hartono. Malam itu, Pak Hartono pergi ke tim keamanan dan meminta rekaman CCTV dari tangga sore itu. Tim keamanan memberikannya. Pak Hartono membawanya ke kantornya dan memutar rekaman itu. Terlihat Bapak Wijoyo menuruni tangga, diikuti oleh Sania. Bapak Wijoyo terhuyung, dan Sania maju untuk memegang lengannya dan menopangnya. Pak Hartono memutar ulang rekaman itu berkali-kali, memeriksa sudutnya. Adegan Sania menopang Bapak Wijoyo terlihat jelas. Namun, Pak Hartono berpikir itu bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ia membuka program penyunting video, memuat rekaman itu, dan memotong frame tepat sebelum adegan menopang. Ia hanya menyisakan adegan Sania maju. Adegan Bapak Wijoyo terhuyung dipotong. Video yang telah disunting itu kini terlihat berbeda, seolah-olah Sania mendorong Bapak Wijoyo. Sudut pengambilan gambarnya membuatnya tampak seperti mendorong, bukan menopang. Pak Hartono tersenyum puas. Video ini sudah cukup. Keesokan harinya, Pak Hartono menemui Bapak Wijoyo di ruangannya. Ia dengan hati-hati memulai pembicaraan, menyatakan kekhawatirannya tentang kesehatan pimpinan. Ia bertanya apakah Bapak Wijoyo sering merasa pusing akhir-akhir ini. Bapak Wijoyo menjawab bahwa kadang-kadang ia merasakannya, mungkin karena faktor usia, bukan masalah besar. Pak Hartono mengangguk dan menyarankan agar ia melakukan pemeriksaan kesehatan. Beberapa hari kemudian, Pak Hartono kembali menemui Bapak Wijoyo, kali ini lebih langsung. Ia mengatakan memiliki rekaman CCTV yang harus dilihat oleh pimpinan. Ia memutar video yang telah disunting itu di laptopnya. Tampak Sania mendekati Bapak Wijoyo, mengulurkan tangannya, dan Bapak Wijoyo terhuyung. Video itu berhenti di sana. Bapak Wijoyo bingung dan bertanya apa itu. Pak Hartono menjelaskan bahwa itu adalah kejadian di tangga tempo hari, dan setelah dilihat kembali, ada sesuatu yang aneh. Bapak Wijoyo membantah, mengatakan bahwa Sania telah menolongnya, menangkapnya saat ia akan jatuh. Pak Hartono mengangguk, ya, bisa terlihat seperti itu. Tapi dari sudut lain, bisa terlihat berbeda. Bapak Wijoyo marah. Apa maksudmu? Tanyanya. Pak Hartono dengan hati-hati berkata, mungkinkah ada niat untuk mencelakai Bapak? Tentu ini belum pasti. Tapi kita harus mempertimbangkan kemungkinannya. Bapak Wijoyo menatap tajam Pak Hartono. Ia tidak percaya. Sania, yang telah menolongnya, menyelamatkan Rashid, dan menyukseskan negosiasi, ingin mencelakainya? Itu tidak masuk akal. Namun, keraguan mulai muncul. Mengapa Pak Hartono mengatakan hal ini? Pasti ada alasannya. Dan ada video itu. Mungkin sudah disunting. Tetapi tidak ada cara untuk memastikannya. Bapak Wijoyo bingung. Kesehatan dan daya pikirnya akhir-akhir ini memang menurun. Ia ingin mempercayai Sania, tetapi ia tidak yakin. Pak Hartono merasakan kebingungan itu dan terus menekan, menyarankan agar Bapak Wijoyo menjaga jarak dengan Sania untuk sementara waktu, menyuruhnya pindah dari kamar tamu demi keamanan. Malam itu, Bapak Wijoyo memanggil Sania ke ruang kerjanya. Wajahnya muram. Untuk sementara, kita jaga jarak dulu, katanya. Sania terkejut dan bertanya apa maksudnya. Bapak Wijoyo menjelaskan bahwa ia harus pindah dari kamar tamu. Ia masih bisa terus berpartisipasi dalam negosiasi, tetapi tidak boleh tinggal di kediaman itu lagi. Sania bertanya alasannya, apakah ia melakukan kesalahan. Bapak Wijoyo tidak menjawab, hanya mengatakan bahwa untuk sementara ini, begitulah yang terbaik. Sania merasa sedih, tetapi tidak bisa membantah. Sikap Bapak Wijoyo sangat tegas. Ia mengangguk dan setuju. Sania kembali ke paviliun, mengemasi barang-barangnya yang tidak banyak, dan kembali ke kamar kosnya yang sempit dan berbau apek. Ia duduk di tempat tidur, tidak mengerti apa yang telah terjadi. Mengapa ia tiba-tiba diusir? Apa kesalahannya? Tidak ada jawaban. Beberapa hari berlalu.
Sania masih berpartisipasi dalam negosiasi, tetapi suasananya berbeda. Bapak Wijoyo bersikap hati-hati padanya, menjaga jarak, mereka hanya bertemu di ruang negosiasi, tanpa percakapan lain. Sania tidak tahu alasannya dan ingin bertanya, tetapi merasa ada dinding yang dibangun oleh Bapak Wijoyo. Pak Hartono puas. Rencananya berhasil. Namun, ada satu variabel yang tidak terduga. Rashid. Rashid menyadari perubahan pada Sania. Wajahnya muram, dan meskipun terjemahannya masih sempurna, ia tidak bersemangat. Rashid khawatir. Suatu hari, ia bertanya pada Sania apakah ada masalah. Sania menjawab tidak ada. Rashid tidak percaya. Ia juga bertanya pada Bapak Wijoyo, yang menghindari jawabannya. Rashid merasa ada yang disembunyikan dan diam-diam memerintahkan ajudannya untuk mencari tahu apa yang terjadi di dalam Nusantara Group. Pada saat yang sama, ada orang lain di kantor pusat Nusantara Group yang juga bergerak. Pak Budi, sopir pribadi Bapak Wijoyo selama 20 tahun. Ia lebih tahu seluk-beluk perusahaan daripada pimpinan itu sendiri. Pak Budi merasakan ada yang aneh dengan gerak-gerik Pak Hartono. Beberapa hari yang lalu, ia melihatnya masuk ke kantor tim keamanan larut malam. Pak Budi yang akrab dengan tim keamanan, mentraktir salah satu dari mereka kopi dan bertanya apa yang dilakukan Pak Hartono. Petugas itu dengan hati-hati mengatakan bahwa Pak Hartono meminta rekaman CCTV dari tangga dan menyimpannya di USB. Pak Budi merasa ada yang tidak beres dan meminta untuk melihat rekaman aslinya. Petugas itu, karena persahabatan lama mereka, menunjukkannya. Rekaman itu dengan jelas menunjukkan Sania menopang Bapak Wijoyo. Pak Budi menduga bahwa Pak Hartono telah menyunting video itu. Untuk apa? Apa yang ingin ia sembunyikan? Pak Budi memutuskan untuk memberitahu pimpinannya. Malam itu, di ruang kerja, Pak Budi menceritakan semuanya. Bapak Wijoyo tertegun. Ia teringat video yang ditunjukkan Pak Hartono, yang terpotong di adegan kunci. Bapak Wijoyo menyadari kemungkinan bahwa ia telah ditipu. Ia segera memanggil tim keamanan dan meminta rekaman aslinya. Rekaman itu diputar di ruang kerjanya, terlihat dengan jelas bagaimana Sania menolongnya. Bapak Wijoyo marah. Ia telah ditipu oleh Pak Hartono, membuatnya meragukan Sania dan mengusirnya. Ia meminta tim keamanan catatan permintaan video oleh Pak Hartono dan mereka mengkonfirmasinya. Bukti telah diamankan. Keesokan paginya, Bapak Wijoyo memanggil Pak Hartono. Dengan dingin, ia bertanya apakah video yang ditunjukkannya tempo hari adalah video asli. Pak Hartono ragu-ragu, dan Bapak Wijoyo tahu jawabannya. Ia mengatakan bahwa ia telah melihat video aslinya dan catatan dari tim keamanan. Pak Hartono kehilangan kata-kata. Untuk sementara, kamu saya skors, kata Bapak Wijoyo dengan dingin, sampai penyelidikan selesai. Pak Hartono tidak bisa membantah. Sore itu, Bapak Wijoyo menelepon Sania, ingin bertemu. Mereka bertemu di ruang kerja di kediaman itu. Bapak Wijoyo meminta maaf karena telah meragukannya dan menjelaskan bahwa Pak Hartono telah memanipulasi video. Sania kini mengerti mengapa sikapnya tiba-tiba berubah. Bapak Wijoyo memintanya untuk kembali ke kamar tamu. Sania setuju. Kamu menyelamatkanku bukan hanya karena terjemahanmu, kata Bapak Wijoyo, tetapi karena hatimu yang mendahulukan orang lain. Sama seperti saat kamu menolong Rashid dan aku. Hati Sania tersentuh. Kamu sangat mirip dengan putraku, lanjut Bapak Wijoyo, cara bicaramu, matamu, perilakumu. Sania dengan hati-hati bertanya apa yang terjadi pada putranya. Bapak Wijoyo terdiam sejenak, lalu berkata bahwa ia meninggal 15 tahun yang lalu dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Kamu punya tahi lalat di tempat yang sama dengannya, kata Bapak Wijoyo, di dekat tulang selangkah kanan. Sania menyentuh tahi lalatnya. Apakah kamu tahu sesuatu tentang ayahmu? Tanya Bapak Wijoyo. Sania menjawab bahwa ia hampir tidak tahu apa-apa. Ayahnya meninggal saat ia berusia 5 tahun, hanya meninggalkan selembar foto. Bapak Wijoyo ingin melihat foto itu. Sania mengeluarkannya dari dompet. Bapak Wijoyo mengambil foto yang sudah usang itu dan menatapnya lama. Tangannya gemetar. Aku kenal orang ini, katanya. Dia putraku. Ruang kerja menjadi hening. Bapak Wijoyo perlahan menceritakan bahwa 15 tahun yang lalu, putranya tidak benar-benar meninggal karena kecelakaan. Putranya memiliki kekasih yang ingin dinikahinya,
tetapi Bapak Wijoyo menentangnya karena perbedaan latar belakang keluarga. Putranya pergi dari rumah dan putus kontak. Setahun kemudian, ia mendengar berita kecelakaan itu dan baru tahu bahwa putranya memiliki seorang anak perempuan. Namun, wanita itu menghilang bersama bayinya. Bapak Wijoyo telah mencarinya selama 15 tahun, tetapi tidak berhasil, dan sekarang Sania ada di hadapannya. Mendengar cerita itu, jantung Sania berdebar. Mungkinkah ia adalah anak itu? Mungkinkah Bapak Wijoyo adalah kakeknya? Rasanya tidak bisa dipercaya, tetapi semuanya masuk akal. Mengapa ibunya menghilang dan tidak pernah membicarakan ayahnya? Mengapa ia tumbuh dalam kesendirian? Aku ingin memastikannya, kata Bapak Wijoyo. Aku ingin melakukan tes DNA. Sania mengangguk. Ia juga ingin tahu. Keesokan harinya, mereka pergi ke rumah sakit. Hasilnya akan keluar seminggu lagi. Selama minggu itu, negosiasi selesai. Upacara penandatanganan akhir diadakan di aula besar hotel, tempat yang sama di mana Rashid pertama kali pingsan. Suasananya kini sama sekali berbeda. Perwakilan kedua belah pihak menandatangani dokumen. Investasi triliunan rupiah itu disahkan. Tepuk tangan membahana. Rashid menjabat tangan Bapak Wijoyo, lalu memanggil Sania. Keberhasilan negosiasi ini berkatmu, katanya. Kamu membangun kepercayaan, bukan sekadar menerjemahkan. Ia memberikan kartu namanya pada Sania, menawarkan bantuan jika ia membutuhkan pekerjaan. Seminggu setelah upacara penandatanganan, hasil tes DNA keluar, positif. Bapak Wijoyo dan Sania adalah kakek dan cucu. Di ruang konsultasi dokter, hanya mereka berdua yang tersisa. Bapak Wijoyo mengulurkan tangannya, dan Sania menggenggamnya. Tangan itu terasa hangat. Air mata mengalir di pipi Bapak Wijoyo, dan Sania pun tidak bisa menahannya. Keluarga yang telah hilang selama 15 tahun akhirnya bersatu kembali. Malam itu, Bapak Wijoyo mengadakan pertemuan kecil di kediamannya, mengumumkan kepada beberapa staf lama yang setia bahwa Sania adalah cucunya dan akan tinggal bersamanya sebagai keluarga. Semua orang terkejut, tetapi kemudian mengucapkan selamat. Sania berdiri di sana, menerima ucapan selamat. Rasanya asing, tetapi hangat. Bapak Wijoyo berkata bahwa Sania akan tinggal di bangunan utama, di kamar putranya, sebulan berlalu. Sania tinggal di kamar ayahnya, perlahan-lahan mengenalnya melalui barang-barang peninggalannya. Bapak Wijoyo mulai mengajarinya tentang bisnis perusahaan, berharap Sania akan mewarisinya jika ia mau. Sania belum memutuskan, tetapi ia ingin belajar. Rashid secara teratur menghubunginya, menawarkan pekerjaan penerjemah di Timur Tengah. Sania sedang mempertimbangkannya. Ia ingin berada di sisi kakeknya, tetapi juga ingin menemukan jalannya sendiri. Suatu hari, Sania kembali ke ruang pertemuan hotel itu sendirian. Ia berdiri di tengah ruangan yang kosong dan mengenang hari itu. Saat ia ragu-ragu di koridor dengan seragam kebersihannya, saat ia menyelinap masuk melewati petugas keamanan, saat ia menyelamatkan Rashid, dan saat ia pertama kali menerjemahkan. Saat itu, ia tidak tahu bahwa momen itu akan mengubah hidupnya, mempertemukannya kembali dengan keluarganya, dan membukakan jalan baru baginya. Sania tersenyum. Beberapa hari kemudian, Sania membuat keputusan. Ia akan menerima tawaran Rashid dan bekerja di Timur Tengah, tetapi tidak akan pergi selamanya. Ia akan bolak-balik secara teratur. Bapak Wijoyo mengerti dan menghormati keputusannya. Jangan lupa, kamu selalu punya tempat untuk pulang, katanya. 3 bulan kemudian, Sania kembali dari Timur Tengah dan memeluk kakeknya. Di dalam mobil menuju kediaman, ia bercerita bahwa ia telah belajar banyak hal di sana. Ia menyadari bahwa menerjemahkan bukan hanya soal mengalihkan kata, tetapi mengalihkan hati, menghubungkan dunia yang berbeda. Itulah yang ingin ia lakukan. Bapak Wijoyo tersenyum bangga. Malam itu, di ruang kerja, Bapak Wijoyo berkata, "Aku ingat saat kamu pertama kali datang ke sini. Aku tidak tahu kamu adalah cucuku, tapi sekarang kalau dipikir-pikir, seharusnya aku merasakannya dari tatapanmu, cara bicaramu." Sania menjawab, "Aku juga tidak tahu. Tapi anehnya aku merasa nyaman di sini, di sisi kakek." Mereka berdua tersenyum. Beberapa bulan kemudian,
Nusantara Group mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan proyek kerja sama baru dengan dana kekayaan negara dari Timur Tengah. Di atas panggung, Bapak Wijoyo berdiri di depan mikrofon, dan di sampingnya adalah Sania sebagai penerjemahnya. Rashid juga bergabung melalui konferensi video, tersenyum dari layar. Proyek ini dimulai dari kepercayaan, kata Bapak Wijoyo, hasil dari keberanian dan kemampuan satu orang. Sania menerjemahkannya dengan akurat dan jelas. Setelah pengumuman, tepuk tangan membahana. Sania berdiri di atas panggung, di bawah sorotan lampu. Setahun yang lalu, pemandangan ini tak terbayangkan. Tapi sekarang, ia berdiri dengan percaya diri. Sania berbicara di depan mikrofon. Minggir, biar saya yang terjemahkan. Dan dalam hati ia menambahkan, sekarang, hidupku juga. Cahaya lampu bersinar terang, Sania tersenyum. Sebuah awal yang baru,